Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk kali ini untuk mata kuliah ekonometrika pertemuan ke-12 ya. Jadi saya melanjutkan pertemuan yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Pak Andi dan Pak Yazid ya. Hari ini materi saya terkait dengan persamaan simultan. Jadi bagaimana model ekonometrika itu kemudian makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang, dan hari ini kita sampai ke model persamaan simultan ya. Kalau model dinamis autoregresif sudah belum ya dibahas sama Pak Yazid atau Pak Andi ya? Yang model yang datanya ekonometrika time series, kemudian nanti ada T, kemudian ada variabel T-1. Sudah sempat dibahas belum ya? Belum, Bu. Oke, belum ya. Oke. Berarti nanti sekalian sambil sambi-sambi ya. Oke. Jadi hari ini saya masuk dengan model persamaan simultan. Jadi gimana ya pengantarnya, ketika awal kan ketika di S1 kita belajar ekonometrika. Belajar mata kuliah statistika. Di mata kuliah statistika itu kita mempelajari ada mulai dari ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, lalu masuk ke pengantar regresi korelasi. Nah, ketika kita belajar ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, lalu sebelum masuk ke regresi korelasi itu ada uji beda nilai tengah kalau di mata kuliah statistika. Nah, uji beda nilai tengah biasanya kita pakai uji T, kemudian kita pakai uji F ya. Ada uji ragam, ada uji proporsi di dalamnya. Nah, kalau metode uji nilai tengah itu sebetulnya yang diuji hanya satu variabel. Jadi kita hanya bisa menguji satu variabel, misalnya yang diuji pendapatan. Maka hanya dibedakan pendapatan sebelum sesudah. Maka hanya dibedakan antara pendapatan petani yang ikut dan tidak ikut, seperti itu. Kemudian, nah ternyata dalam perkembangannya, analisis yang hanya menggunakan satu variabel itu punya kekurangan. Kenapa punya kekurangan? Karena ternyata dalam perkembangannya variabel-variabel ekonomi itu tidak bergerak sendiri. Jadi ketika variabel ketika harga berubah, sebetulnya harga itu perubahan harga itu dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya dipengaruhi oleh supply-nya, dipengaruhi oleh demand-nya, dipengaruhi oleh kondisi iklim, misalnya seperti itu, sehingga dia berpengaruh terhadap harga. Nah, analisis yang kita pelajari di statistika, di statistik bidang sosek misalnya, itu tidak bisa menjawab bagaimana kaitan antar variabel ini gitu loh. Jadi karena itu kemudian berkembanglah ilmu ekonometrika. Jadi di dalam ekonometrika kita tidak hanya bicara satu variabel. Jadi saya sampaikan kembali, kalau di dalam statistik, terutama dalam uji beda nilai tengah, kemudian di statistik bidang sosek juga, itu kita sebetulnya hanya menganalisis satu variabel, tapi dibedakan sampelnya. Ada yang sampelnya ada yang 3 populasi, ada yang lebih dari hanya 2 populasi bebas, hanya 2 populasi terikat, atau bahkan lebih dari 2 populasi. Nah, tapi yang diamati hanya satu variabelnya. Nah, ketika kemudian ditanya, kenapa misalnya nih kita bicara tentang dampak dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan, maka kita akan bandingkan pendapatan sebelum sama subsidi dan pendapatan setelah subsidi. Ya, kita hanya bisa itu saja gitu ketika kita bicara uji T atau kita bicara berbagai uji dalam statistik bidang sosek. Kita hanya bicara, oh naik pendapatannya gitu. Oh turun ternyata setelah ada subsidi pendapatannya. Tapi kita tidak bisa menjelaskan kok bisa ya pendapatannya turun, kok bisa ya pendapatannya naik. Nah, uji-uji statistik, uji beda nilai tengah, uji dalam statistik bidang sosek atau dalam tanda kutip kan kita mempelajari statistik itu ada 2, parametrik dan non parametrik. Itu nggak bisa menjawab kenapa kok ada dampak positif, kenapa ada dampak negatif. Nah, karena itulah berkembanglah ilmu ekonometrika. Jadi ekonometrika itu bisa menjelaskan bagaimana kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kira-kira gitu pengantarnya. Nah, di awal perkuliahan, ketika kita masuk pertama kali materi ekonometrika, Pak Andi menjelaskan model ekonometrikanya itu adalah regresi linier sederhana.
Jadi model ekonometrika yang paling dasar, paling awal itu adalah regresi linier sederhana. Kenapa disebut regresi linier sederhana? Karena kita hanya bicara dua variabel di sana, hanya ada variabel bebas, hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu regresi linier sederhana. Lalu masuk lagi, berkembang lagi, ada regresi linier berganda. Ya, ada regresi linier berganda. Apa itu regresi linier berganda? Oh, ternyata variabel ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu. Kalau regresi linier sederhana, variabel terikatnya hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Misalnya kita bicara permintaan. Permintaan itu di dalam regresi linier sederhana hanya dipengaruhi oleh harga. Ya, padahal dalam teori permintaan, permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi oleh pendapatan, oleh harga barang lain, oleh selera. Bisa ikut tidak kira-kira? Maka kalau kita pakai model regresi linear sederhana, nggak kejawab kalau kita mau lihat semua variabel, maka berkembanglah namanya regresi linier berganda. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi regresi linear berganda itu adalah model regresi yang variabelnya lebih dari 2. Artinya variabel bebasnya lebih dari 1. Ya, tadi kalau misalnya saya mau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, maka di dalamnya ada harga, ada pendapatan, ada harga barang lain, ada kemudian selera, mungkin dipengaruhi oleh iklim ya permintaan itu, dan sebagainya dan sebagainya. Dan sampai sini bisa mengikuti? Ya, karena saya akan masuk ke dalam ekonometrika supaya nanti kita tahu nih beda setiap stepnya tuh apa gitu. Saya akan masuk dengan persamaan simultan. Jadi saya harus pastikan bahwa mahasiswa tuh paham perjalanan sehingga model itu perlu dikembangkan menjadi model simultan. Ya, jadi yang akan saya sampaikan sebetulnya nanti model simultan. Nah, dalam perkembangannya juga ya regresi linier sederhana itu awalnya model regresi berganda itu bentuk persamaannya hanya linier. Saya yakin sudah diajarin sama Pak Andi ya. Jadi modelnya hanya linier gitu. Artinya kalau input kalau variabel kalau dia linier, kalau misalnya tadi saya bicara pengaruh harga terhadap permintaan, maka dia lurus. Kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Gitu aja linier gitu. Jadi dia pengaruhnya linier. Tetapi dalam perkembangannya ternyata teori ekonomi itu ada loh yang ternyata nggak linier gitu. Misalnya saya bicara tentang produksi, faktor yang saya analisis misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit misalnya. Ya, saya bicara pupuk. Awalnya pupuk kan input ya, artinya saya mau lihat bagaimana pengaruh pupuk terhadap produksi kelapa sawit, produksi TBS. Awalnya kalau saya nambah pupuk ya, maka produksi TBS saya naik atau tidak kira-kira? Coba Destia. Destia kalau saya nambah pupuk, produksi TBS saya naik nggak kira-kira Destia? Silakan Destia. Silakan Destia. Bunyi apa ya? Iya, Bu. Ya, Destia silakan Destia. Naik, Bu. Naik. Jadi, tapi kalau kemudian saya tambah lagi pupuknya, naik nggak masih produksinya? Awalnya naik, saya tambah misalnya pupuknya 50 kilo, naik kata Destia. Saya tambah lagi jadi 100 kilo, naik nggak produksi TBS-nya? Awalnya 50 kata Destia naik. Saya tambah jadi 100 kilo, naik nggak pupuk produksi TBS-nya? Tergantung, Bu. Tergantung luas lahan dan juga banyak Nah, sawit. sekarang kita asumsikan luas lahannya tetap. Dari yang 50 ke 100 tadi luas lahannya tetap, kemudian pupuk yang lain tetap, pestisidanya tetap, jumlah bibitnya tetap, kan ceteris paribus ya dalam ekonomi itu. Oke, nah sekarang asumsikan dia tetap 1 hektar semua. Awalnya 50 kilo, kata Hades produksinya naik. Saya tambah, ya luas lahannya tetap 1 hektar, jumlah bibitnya sama, saya tambah pupuknya jadi 100 kilo. Naik nggak jumlah produksinya?
bisa nggak jadi efisiensi, Bu, nantinya. Oke. Nah, pertanyaannya hanya naik, kalau menurut Destia naik atau turun? Kira-kira. Kalau sudah sampai ambang batas Mm-mm, keperluan pupuknya, Bu, nantinya mm-mm. jadi malah produktivitasnya menurun, nggak efisien. Produksinya turun. Nah, kita belum bicara produktivitas. Berarti kalau saya tambah, awalnya pakai 50 kilo, TBS-nya naik. Saya tambah jadi 100 kilo pupuknya, mungkin masih naik produksinya. Mungkin ya, tergantung hasil analisis. Sekarang kita asumsikan naik. Tapi kalau saya tambah jadi 200 kilo pupuknya, kira-kira TBS-nya itu naik atau turun? Coba, Indah. Kalau sudah jadi 200 kilo, TBS-nya TBS-nya turun atau naik kira-kira? Indah? Turun, Bu. Turun. Kenapa turun, Indah? Karena sudah eh, tidak sesuai sama apa namanya, sama Sama apa? sama Sama, sama apa? Tidak sesuai sama apa? Kira-kira? sama ini, Bu, kapasitas untuk pupuk berapa gitu. Oke. Nah, ya. Jadi kalau saya, oke, sebetulnya enak. Bentar ya. Saya buka ini dulu. Buka PowerPoint. Artinya apa? Sebetulnya hubungannya tidak selalu linier. Kenapa tidak selalu linier? Karena tadi ketika saya nambah, ya, oke. Ketika kalau ini adalah kurva, ya. Kalau yang linier tuh yang mana sih? Kalau ini X, ini Y, tadi kan saya bicara regresi linier berganda. Maka kalau dia linier, ketika saya nambah X, Y-nya nambah. Linier kurvanya. Tetapi dalam perkembangannya, produksi pertanian itu ternyata tidak selalu linier tadi. Kalau saya nambah pupuk, ya, saya nambah pupuk, awalnya TBS-nya naik. Saya nambah lagi, dia masih naik, tapi dengan kenaikan hasil yang berkurang. Saya paksa, kalau petani misalnya petaninya nggak paham, berarti kalau input pupuknya ditambah, TBS-nya naik. Nah, ditambah sama petani jadi 200 kilo, apa yang terjadi dengan TBS-nya? Jangan-jangan pada saat ditambah pupuknya jadi 200 kilo, tanamannya malah mati. Dengan kata lain, kalau tanamannya mati, berarti produksinya tuh turun. Turun. Kenapa turun? Karena tanamannya keracunan. Kan gitu teknisnya. Artinya apa? Kalau di pertanian ada satu kondisi di mana hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat itu tidak linier, tetapi non linier. Kalau yang linier tadi kan bentuknya adalah Y sama dengan misalnya saya pakai alfa 1 ditambah beta 1 X1 kan gitu ya kalau dia linier ya. Ditambah misalnya beta 2 bentuk persamaan regresinya. Beta 2 X2 ditambah dengan sisaan, error atau sisaan. Standar deviasinya, sisaannya. Atau ada yang nyebutnya dengan error E. Ya. Nah, ketika dia tidak linier, ini regresi linier berganda. Linier. Kurvanya seperti ini. Jadi artinya apa? Kalau saya nambah X, kalau input X saya tambah, maka Y-nya pasti nambah. Tapi kalau untuk pertanian, terutama kita bicara produksi, dia tidak linier biasanya kurvanya kalau di ekonomi produksi. Tetapi non-linier. Bentuknya kayak apa? Bentuknya adalah, masih ingat nggak? X1, beta 1, ditambah X2 menjadi B2. Kan gitu ya kalau di ekonomi produksi. Persamaannya non-linier. Tapi persamaan non-linier ini bisa dirubah jadi bentuk linier dengan cara dilogaritmakan atau di logaritma di ln atau di logaritma natural. Misalnya log Y jadinya sama dengan sini ada beta ya, lupa di sini beta alfa 1 harusnya. Log ada yang bisa? Ini agak payah nih bikinnya sudah di bawah log X1 log alfa 1 ya
Jadi dilogkan ditambah beta 1 log X1 ditambah saya tulis ini aja ya. Beta 2 nyambung di sini log X2. Log X2. Nah, kira-kira gitu persamaannya. Jadi bentuknya non-linear. Nah, di sini di variabel ini ada variabel bebas yang X1, X2, ada variabel terikatnya Y. Kira-kira gitu. Jadi kita sudah memahami bahwa variabel ekonomi itu tidak bergerak sendiri. Jadi kalau permintaannya naik, kalau Y naik, itu Y itu naik sebetulnya karena pengaruh harga, karena pengaruh pendapatan, karena pengaruh harga barang lain, karena pengaruh selera, perubahan jumlah penduduk, misalnya ada banyak yang berpengaruh. Bisa ikutin nggak sampai sini? Bisa? Nah, itu regresi linear berganda. Kemudian dalam perkembangannya model regresi linear berganda ada yang ketika dia dikembangkan ada yang variabelnya variabel dummy, variabel kualitatif, variabel bebasnya. Kemudian ada modelnya berkembang menjadi model regresi logistik. Saya lihat Pak Yazi sudah masuk dengan model regresi logistik ya. Jadi model regresi berganda itu dalam perkembangannya berkembang lagi menjadi banyak model, mulai dari tidak hanya sekedar non-linear, tapi ada yang logistik, kemudian ada model AIDS sebetulnya untuk konsumsi, ada model SUR, dan macam-macam. Jadi banyak model. Nah, lalu apa kaitannya dengan persamaan simultan, model persamaan simultan yang hari ini akan saya jelaskan. Saya masuk dengan persamaan simultan. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini adalah model persamaan simultan. Pada saat kita belajar sampai ke persamaan logistik, sampai ke model regresi linear berganda, kita hanya memahami ada dua variabel di dalam model. Yaitu variabel apa aja? Ingat nggak Nyayu Mubnainah? Coba ingat nggak ada dua jenis variabel di dalam persamaan regresi? Variabel apa aja? Yang X tadi variabel apa yang X tadi? Yang X tadi? Kalau saya bicara X, oke. Bentar ya. Nah, kalau saya punya persamaan kayak gini, kan sudah diajarin Pak Andi nih, mana nih modelnya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Tampil nggak? Judulnya sekarang multiple regression. Enggak? Enggak, Bu. Oke, oke, oke. Nah, nih. Regresi berganda nih yang saya grafik ini. Kan ada Y1 ini linear ya. Ini regresi linear berganda nih. X ini variabel apa namanya yang X1 sama X2? Masih ingat nggak variabel apa? Ega? Apa? Variabel apa? X1 sama X2? Coba Ega. Variabel apa Ega? X1, X2-nya. Ada dua jenis variabel di persamaan regresi itu. Apa? Variabel apa? X1, X2 variabel apa? Ega? Bebas. Bebas. Oke, kalau Y variabel apa? Kalau Y, coba Rahel, kalau Y itu variabel apa? Terikat. Jadi, kalau di regresi linear berganda itu hanya ada dua jenis variabel, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Kenapa Y disebut variabel terikat? Ini Y-nya nih variabel terikat nih. Kenapa? Karena nilai Y itu dipengaruhi oleh X1 dan X2. Makanya dia disebut variabel terikat. Karena nilai Y, saya ulang, jadi variabel Y ini variabel terikat karena nilainya itu dibentuk oleh X1 sama X2. Tapi X1 dan X2 itu adalah variabel bebas. Kenapa? Karena nilainya itu ditentukan di luar model yang kita bangun. Jadi kita tinggal ambil aja nilainya. Makanya dia disebut variabel bebas. Jadi X1 dan X2 disebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Ini persamaan regresi linear berganda atau non-linear atau logistik ya. Jadi dalam persamaan regresi linear, dalam model logistik, dalam non-linear, kita mengenal dua jenis variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Saya ikutin sampai sini. Nah, kenapa saya perlu pastikan mahasiswa paham posisi variabel? Karena hari ini saya akan jelaskan jenis variabel yang lain gitu, yang berbeda gitu ya.
Saya tutup dulu. Oke, hari ini saya akan masuk dengan nama variabel yang baru gitu karena kita bicara persamaan simultan. Nah, apa itu persamaan simultan? Jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa ilmu statistika itu berkembang pesat gitu sampai akhirnya muncullah ekonometrika. Nanti ekonometrika itu tidak hanya berhenti sampai simultan gitu. Nanti kita akan bicara lagi di pertemuan ke-13, 14 atau 14, 15 itu tentang ekonometrika time series. Jadi bagaimana model-model dalam sebetulnya semua masuk dalam ranah statistik gitu ya, walaupun kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu yang kecil. Nah, di dalam perkembangannya gitu, ternyata kita tuh nggak bisa ngelihat bahwa misalnya tadi kan saya bicara bahwa permintaan itu dipengaruhi oleh harga, dipengaruhi oleh pendapatan, dipengaruhi oleh selera, dipengaruhi oleh jumlah penduduk misalnya. Tetapi ada nggak sih secara teori yang mengatakan bahwa sebetulnya permintaan itu dipengaruhi juga loh sebetulnya oleh harga. Permintaan itu dipengaruhi juga loh oleh supply. Nah, atau saya bilang gimana ya menjelaskannya. Jadi oke, saya tulis di sini. Tadi kan saya bilang bahwa demand itu adalah fungsi dari price, fungsi dari income, fungsi dari price substitution-nya, harga barang substitusi, dipengaruhi oleh jumlah penduduk, gitu ya. Nah, sekarang saya bilang harga. Ada nggak faktor yang secara teori, ada nggak faktor yang mempengaruhi harga? Harga itu fungsi dari apa sih misalnya? Coba, Rahel, kalau harga itu dipengaruhi oleh apa secara teori? Rahel. Harga, teori harga. Harga dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh apa, Rahel? Silakan. Harga. Harga ditentukan apa di pasar persaingan sempurna? Dibentuk dari apa? Pas harga. Masih ingat nggak? Permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Berarti harga itu dibentuk, ingat ya, harga itu di pasar persaingan sempurna adalah pertemuan antara supply dan demand. Sehingga harga paling minimal harga itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Walaupun nanti ada variabel lain yang mempengaruhi harga. Musim itu bisa mempengaruhi harga juga dalam perkembangannya. Tapi di pasar persaingan sempurna yang paling penting kita pahami adalah harga dibentuk oleh supply dan demand. Supply dan demand. Supply dan demand. Kalau supply dipengaruhi oleh apa sih kira-kira secara teori? Supply dipengaruhi oleh apa? Bu Naya, silakan Bu Naya, kalau supply dipengaruhi oleh apa? Penawaran dipengaruhi oleh apa kalau penawaran? Ingat nggak? Produsen atau petani, kan penawaran ya, petani itu kalau mau memproduksi, mau nanam cabai itu pertimbangannya apa sih? Nah, kira-kira itu faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa coba? Kalau petani itu mau menanam cabai, pertimbangan dia apa kira-kira? Silakan Bu Naya. Apa? Apa Bu Naya? Apa faktor? Bisa dengar ya suara saya? Yang saya panggil nih kayaknya Bisa, Bu. apa delay ya? Apa delay ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Coba kalau supply yang mempengaruhi apa ya kira-kira ya? Kalau supply, penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa ya? Kalau petani, contohnya yang penting, yang itu tuh petani. Petani itu mau nanam padi, itu kira-kira pertimbangannya apa sih sebetulnya? Coba apa? Petani nanam padi, harga nggak kira-kira? Harga, Harga. biaya produksi, Oke, harga, biaya produksi. jumlah produsen di pasar. Oke, jumlah produsen lain, saya tulis pakai JP aja ya. Apalagi kira-kira keuntungan dia, ya nggak? P-nya ya. Keuntungan. Harga bahan baku. Oke, harga input, price input. Oke, keuntungan ya, keuntungan yang lalu kan secara teori seperti itu. Betul nggak? Nah, anggaplah segini aja dulu. Saya ikutin sampai sini. Tadi kan kita punya dua definisi ya.
Ingat nggak tadi definisi? Kita punya dua nama variabel di persamaan linear dan ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ya kan? Masih ingat tadi saya sudah sampaikan tadi variabel bebas variabel yang ditentukan nilainya di luar sistem, tapi variabel terikat itu variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel bebas. Nah, sekarang lihat. Kalau kita hanya punya satu persamaan, ya, ini Pak, ini paling sering nih terjadi di pasar. Kenapa? Ini kalau kita bicara ekonometrika, ini pasti ada 3 persamaan, ada 3 variabel ini. Variabel permintaan, variabel penawaran, variabel harga. Itu pasti ada kalau kita analisis permintaan penawaran. Nah, sekarang lihat. Tadi kita sudah pahami definisi variabel bebas dan variabel terikat. Maka kalau demand itu variabel bebas atau variabel terikat? Indah, kira-kira. Silakan. Demand variabel bebas atau terikat? Demand? Terikat. Terikat. D. Oke. Kalau price, P itu variabel bebas atau variabel terikat? P. Bebas, Bu. Yakin. Price itu variabel bebas atau variabel terikat? P. Oke, supply dulu, enggak usah harga dulu. Oke, lihat S, supply. Supply variabel bebas atau variabel terikat? Terikat. Terikat. Tapi di sini supply sebagai variabel bebas. Nih. Di price ya, Bu. Oke. Bingung ya mendefinisikannya? Ketika kita punya model lebih dari satu persamaan, ternyata variabel ekonomi itu bisa bertindak sebagai variabel bebas, bisa bertindak sebagai variabel terikat. Ya enggak? Tadi kan ketika kita hanya bahas satu persamaan, tadi kan kita hanya bicara satu persamaan tuh di yang sebelumnya. Kita hanya bicara variabel bebas, variabel terikat. Tetapi ketika kita sudah bicara interaksi berbagai variabel ekonomi, ternyata kita kesulitan mendefinisikan mana yang bebas, mana yang terikat. Tidak berlaku lagi definisi yang pertama tadi. Kenapa tidak berlaku? Karena lihat, di sini lihat demand. Nih, demand saya kasih warna merah. Saya kasih warna merah demand. Kenapa tidak bisa kita kelompokkan lagi berdasarkan bebas terikat? Karena di persamaan pertama, demand ini jadi variabel terikat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh P, I, PS, dan JP. Tapi di persamaan kedua, demand itu menjadi variabel bebas. Bisa ikutin? Iya kan? Jadi demand itu banci jadinya. Bisa jadi variabel bebas, bisa jadi variabel terikat. Sekarang kita lihat price. Price di persamaan kedua, price itu variabel terikat, tetapi di persamaan pertama dan ketiga, price itu variabel bebas. Ya enggak? Ya. Lihat juga supply. Supply di persamaan ketiga dia variabel terikat, tetapi di yang kedua dia variabel bebas. Nah, gimana ini? Berarti definisi bebas dan terikat untuk model yang lebih dari satu persamaan, kita nggak bisa lagi pakai istilah bebas dan terikat. Saya kasih kuning, jadi dia ada bebas, ada terikat jadinya. Oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Hijau. Ya, jadi yang saya kasih warna itu dia punya dua fungsi. Fungsi pertama sebagai variabel bebas, fungsi kedua sebagai variabel terikat. Nah, kalau yang masih hitam-hitam ini, ya betul variabel bebas dia. Ini ada price lagi di sini, price-nya hijau ya. Nah, yang hitam, yang hitam yang lain itu sudah kita fungsikan sebagai variabel bebas. Yang hitam ini variabel bebas semua. Artinya apa? Definisi bebas dan terikat tidak bisa kita pakai ketika ini model simultan nih sebetulnya. Inilah model persamaan simultan. Artinya persamaan simultan itu biasanya kita akan melakukan estimasi ciri pertamanya lebih dari satu persamaan. Itu simultan. Ya, jadi kalau di logistik,
Kalau di regresi linier berganda, kalau di regresi nonlinier berganda, kita hanya melakukan estimasi untuk satu persamaan regresi. Maka simultan itu akan melakukan estimasi untuk model lebih dari satu persamaan. Ini baru fungsinya yang saya buat, saya belum buat persamaannya sebetulnya. Tapi yang saya bangun, kita bangun pola pikir dulu. Bisa ikuti tidak sampai sini sebelum saya masuk ke materinya? Maka ketika kita sudah menggunakan, kenapa pakai persamaan simultan modelnya gitu? Kenapa sih kok harus repot? Karena kita pahami bahwa variabel ekonomi itu tadi sudah saya sampaikan nggak bergerak sendiri. Variabel ekonomi itu kalau income naik, demand naik, maka harga naik, ya. Kemudian harga itu juga naik karena pengaruh inflasi, karena adanya jumlah barang yang ditawarkannya turun. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi bagaimana sebuah variabel ekonomi itu bergerak secara bersamaan. Kalau yang ini sebetulnya masih sederhana simultannya, ya. Jadi banyak sekali sebetulnya variabel ekonomi itu berinteraksi satu sama lain. Belum lagi kalau kita bicara, ini kan kalau kita bicara ekonomi mikro nih, kalau analisis ekonomi mikro kan nanti analisisnya di tingkat rumah tangga. Jadi bagaimana misalnya keputusan petani untuk masuk ke pasar kerja, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh perilaku konsumsinya, dipengaruhi oleh perilaku produksinya, dipengaruhi oleh perilaku dia sebagai agen pemasaran juga. Jadi ada banyak faktor. Atau secara makro, ada pasar barang, ada pasar uang, ada pasar tenaga kerja, ada pasar luar negeri, kan di dalam makro itu interaksinya luar biasa gitu, variabel ekonomi itu. Nah, ketika kita bicara bagaimana variabel ekonomi berinteraksi, bergerak secara bersamaan, kita nggak bisa lagi pakai regresi linier. Berganda, regresi linier. Maka analisis yang paling lengkap itu adalah menggunakan persamaan simultan. Ya, artinya modelnya tuh lebih dari satu persamaan. Maka karena di dalam persamaan simultan kita sudah bingung, kita sudah tidak bisa lagi mengelompokkan variabel bebas dan variabel terikat, di dalam persamaan simultan itu akan ada dua variabel. Variabelnya namanya variabel endogen dan variabel eksogen. Ya. Jadi kita tidak lagi di persamaan simultan kita tidak lagi menggunakan bebas terikat, tetapi nama variabelnya adalah variabel endogen dan eksogen. Apa itu variabel endogen? Variabel endogen itu adalah variabel yang nilainya ditentukan di dalam sistem. Hanya itu saja. Ditentukan di dalam sistem. Yang mana ditentukan di dalam sistem? D, P, dan S ditentukan di dalam sistem. Mau sebagai variabel bebas, mau sebagai variabel terikat, pokoknya dia namanya variabel endogen atau peubah endogen. Ya, ada. Terus yang item-item ini yang I, PS, JP, BP, JP, PI, ini apa? Ada yang namanya variabel eksogen atau peubah eksogen. Jadi di dalam persamaan simultan kita akan mengenal dua jenis variabel, namanya variabel endogen dan variabel eksogen. Bisa ikutin sampai sini? Nah, ekonometrika ya bisa melakukan analisis tidak hanya terhadap data cross section. Jadi kalau selama ini kan kita lebih banyak melakukan penelitian dengan menggunakan data cross section. Nah, ekonometrika itu tidak hanya mampu melakukan analisis untuk data cross section, tetapi bisa melakukan analisis untuk data time series. Sudah tahu bedanya data cross section dan time series? Coba Rahel, apa bedanya Rahel? Data cross section, data cross section, sama data time series. Kan jenis data, salah satu jenis data time series. Sebetulnya ada satu lagi nanti, ada namanya data panel. Kita akan pelajari minggu depan, data panel. Ada tiga jenis data yang sering dipakai dalam penelitian. Ya, cross section, time series, dan data panel. Kalau di kita di prodi agribisnis baik di S1 sama S2 kita lebih prefer kalau penelitian itu pakai cross section. Artinya kalau penelitian itu maunya ketemu langsung sama petani, wawancara, dapat data dari sumber pertama ya.
Nah, itu data cross section namanya. Jadi kita data atau kalau disebut ini sering disebut dengan kerat lintang. Kerat lintang. Kalau yang ini namanya berurut waktu. Ya. Kalau panel itu adalah gabungan data time series dan cross section. Ini kita pelajari minggu depan ya, insya Allah. Oke. Nah, jadi penelitian itu selama ini gitu, kalau kita belajar statistika, belajar statistik bidang sostek, itu kita lebih sering pakai data analis, jenis data yang kita pakai itu data cross section atau kerat lintang. Padahal penelitian itu tidak harus pakai data cross section atau kerat lintang. Ada loh jenis data yang lain, ada data time series, ada data panel, data time series, dan apa itu data time series? Data time series itu data berurut waktu. Jadi kalau data kerat lintang itu, kalau saya punya nomor sampel misalnya seperti ini, ya, maka ini adalah nomor sampel petani, sampelnya. Kalau cara kira-kira ya bedanya tuh ya, ini nama petani, jadi dia cross section gambaran petani di waktu yang sama. Jadi kalau cross section tuh waktu pengambilan datanya sama. Ya, waktu pengambilan datanya sama, maka ini si A, ini petani A, petani B, petani C, petani D, petani E, dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau data cross section itu data berurut waktu, maka ke bawah itu kita tidak bicara tentang petani gitu, tetapi tentang waktu. Maka kita tidak bicara petani, tetapi tahun. Nah, tahun 2000, tahun 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Apa yang kita amati? Insert. Oke. Apa yang kita amati? Kelihatan ya sisipan-sisipan saya? Misalnya di sini kalau petani yang diamati pendapatan. Pendapatan petani. Kalau data cross section yang diamati apa? Pendapatan per kapita. Ada datanya. Tetapi ke bawahnya bukan nama petani, tetapi waktu. Berapa pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun 2000? Berapa pendapatan per kapita penduduk Indonesia 2001? Ini cross section, ini time series namanya. Nah, ekonometrika itu bisa melakukan analisis untuk 3 jenis data ini. Bisa pakai cross section, bisa pakai time series, bisa pakai data panel. Ya, kalau data panel berarti gabungan antara cross section dan time series. Jadi kalau misalnya kita ngamati pendapatan petani, itu tidak hanya diamati pada satu waktu gitu, tahun 2019 ditanyai petaninya, tahun 2020 ditanyai lagi, tahun 2021 ditanyai lagi, jadi 3 kali. Itu cross section namanya. Jadi gabungan antara itu panel namanya. Gabungan antara cross section dengan time series. Jadi data cross section yang diambil dalam beberapa kali pengambilan. Bisa ikutin tidak sampai sini? Bisa? Nah, kalau misalnya penelitian kita lalu setelah kita paham jenis data, saya kembali ke model ke variabel. Tadi ada 2 variabel endogen dan variabel eksogen. Kalau penelitian kita menggunakan data time series, jika penelitian kita menggunakan data time series, maka nanti variabel endogennya ya, itu bisa kita bagi 2. Ada yang namanya current endogen, ada namanya lag endogen. Apa bedanya? Kalau data time series itu nanti cirinya ada misalnya YT. Nanti ada lagi di sini misalnya YT-1. Berarti YT itu data tahun sekarang, ada juga variabel lag endogen YT-1 variabel tahun lalu di dalam model. Ya, namanya lag endogen. Nanti kita lihat kenapa lag endogen itu harus masuk dalam model. Eksogen juga sama, kalau penelitian kita menggunakan data time series, maka biasanya kita tidak hanya menggunakan current endogen, data tahun T, tetapi juga tahun yang lalu T-1. Ya, sampai sini bisa ikutin. Nah, ini adalah contoh model lag endogen. Contoh persamaan yang dibangun dengan simultan. Contoh ya, jadi adalah CT itu konsumsi dipengaruhi oleh
pendapatan dipengaruhi oleh konsumsi tahun lalu dan juga dipengaruhi oleh pendapatan tahun yang lalu. Bisa ikutin. Endogen ini adalah current endogen, ini adalah current exogen, CT-1 ini adalah lag endogen, dan YT-1 adalah lag exogen. Ya. Kenapa perlu masuk CT-1? Kenapa perlu masuk YT-1? Karena kita bicara respon konsumsi, respon entah apapun variabel yang kita amati, ketika kita bicara data time series, terkadang gini, kalau misalnya misalnya di pertanian gitu, karet, saya bicara tentang produksi karet di Indonesia misalnya. Kenaikan produksi karet tahun ini atau penurunan produksi karet tahun ini itu sebetulnya tidak dipengaruhi oleh harga tahun ini, betul nggak kira-kira? Kalau harga karet sekarang naik atau sekarang harga karet turun gitu, kira-kira dampak penurunan karet terhadap produksi itu langsung kelihatan tahun ini nggak? Coba, Destia. Destia, kalau tahun ini harga karet turun, dampak penurunan itu terhadap produksi langsung terasa tahun ini nggak? Langsung terasa nggak? Belum kayaknya, Bu. Belum. Kenapa belum? Karena Kenapa belum? karena produksinya masih belum beda jauh. Pengeluarannya masih belum beda jauh. Oke. Kalau Oke. Saya bisa memahami itu, mengatur kata-katanya kali ya. Kalau harga karet sekarang turun, apa akibatnya? Petani jadi malas pupuk, petani jadi malas nyiangi tanamannya, terus karetnya dibiarin aja, nggak diapa-apain, tidak dipelihara. Dampak terhadap produksi dari tidak dipupuk, tidak dipelihara itu nggak sekarang, tapi bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Maka 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu akan terjadi penurunan produksi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada respon itu ada lag-nya gitu ya. Respon terhadap perubahan sesuatu itu ada lag-nya. Artinya apa? Kalau saya balik, kalau misalnya tahun ini ada penurunan produksi, sebetulnya penurunan produksi tahun ini itu bukan terjadi karena harga karetnya turun sekarang, bukan terjadi karena harga inputnya berubah sekarang gitu, tapi karena ada perubahan harga beberapa tahun yang lalu. Ada perubahan iklim beberapa tahun yang lalu. Bisa ikutin nggak? Jadi ada lag gitu. Makanya di sini masuklah CT-1, masuklah YT gitu. Di sini ini kalau ini adalah variabel konsumsi, maka konsumsi itu perubahan konsumsi sekarang itu bukan karena pendapatan sekarang, tapi tidak hanya dipengaruhi pendapatan tahun sekarang, tapi juga dipengaruhi oleh perubahan pendapatan tahun lalu. Gitu. Bisa ikutin ya kalau kita pakai data time series. Nah, maka ini contoh ya, contoh bagaimana sebuah model ekonometrika simultan itu dibangun. Ini saya pertama dia ada persamaan struktural. Jadi persamaan yang tadi ya, yang ini kalau tadi saya tulis begini, yang ini kan baru fungsi namanya. Kalau yang seperti ini namanya fungsi matematis ya. Fungsi matematis itu harus kita berubah menjadi persamaan ekonometrika atau persamaan matematis. Nah, ini persamaan matematis. Kalau dia hanya sampai A0 ditambah A1Y itu baru namanya persamaan matematis. Tapi kalau sudah dikasih U, dikasih error gitu ya, baru dia jadi persamaan ekonometrika. Saya ikutin sampai sini. Jadi tadi yang atas namanya fungsi matematik. Kalau belum ini persamaan sudah, tapi kalau kita tidak tulis U-nya, dia namanya persamaan matematis. Tapi kalau sudah dikasih U jadi persamaan ekonometrika. Jadi ekonometrika itu sudah menangkap kemungkinan kesalahan dalam pembentukan model. Nah, di sini ada 2 persamaannya. Ada C adalah atau C sama dengan A0 ditambah A1B YT ditambah U. Investasi I itu adalah B0 ditambah B1YT YT ditambah B2 YT-1. Saya ikutin sampai sini. Nah, dalam ekonometrika selain
kita menggunakan kita menggunakan variabel eksogen dan enogen, di dalam ekonometrika juga ada 2 jenis persamaan. Yang atas ini yang bentuknya seperti ini kayak regresi linear berganda sebetulnya, tapi jumlahnya lebih dari 1. Ini namanya persamaan struktural atau struktural model. Jadi kalau yang ini namanya model struktural. Saya ikutin. Nah, di dalam persamaan simultan itu ada juga namanya persamaan identitas. Ya, yaitu persamaan yang menyatakan hubungan satu arah dalam model. Jadi dia ada persamaan identitas. Persamaan identitas itu bentuknya tidak ada slope. Kalau yang ini kan ada intercept, ada slope-nya. Tapi kalau persamaan identitas itu bentuknya ya identitas. Y sama dengan C plus I plus G, kan gitu ya dalam ekonomi makro. Jadi ini persamaan struktural. Jadi model yang mau kita bangun ini ada 3 persamaan. 2 persamaan struktural dan 1 persamaan identitas. Yang bawah ini adalah persamaan identitas. Bisa ikutin? Nah, setelah berarti model kita tuh ada 3 persamaan. Persamaan pertama, persamaan konsumsi, bentuknya struktural. Persamaan kedua, persamaan investasi, bentuknya juga struktural. Dan persamaan ketiga itu adalah persamaan pendapatan nasional, bentuknya identitas. Bisa ikutin nggak? Artinya apa? Kan kalau kita di awal disampaikan Pak Andi itu kalau ekonometrika. Jadi dia adalah gabungan dari 3 bidang ilmu. Ekonomi, statistik, dan ekonometrik sendiri. Ekonomi, statistik, dan matematik. Maka model ekonometrika itu baru bisa dibangun kalau kita paham teori ekonomi. Jadi nanti kalau ada yang misalnya bertanya, Bu, kok persamaannya Y sama dengan C plus I plus G, Bu? Gitu. Ini persamaan yang ada di ekonomi makro, persamaan pendapatan nasional yang ada di dalam mata kuliah ekonomi makro. Ya, jadi model-model yang dibangun dalam ekonometrika itu variabel-variabel yang masuk itu nggak bisa sembarangan, harus ada dasar teori ekonominya. Bisa ikutin nggak sampai sini? Ya, jadi ini bisa ditemukan persamaan ini di mata kuliah ekonomi makro mungkin kalau tidak salah kalau kita sudah masuk pendapatan nasional ini kan sudah 3 sektor nih, keseimbangan 3 sektor seperti itu. Nah, yang atas C sama dengan A0 ditambah A1 YT ini juga ada di ekonomi makro persamaannya. Persamaan konsumsi. Ketika kita bahas teori konsumsi di dalam ekonomi makro itu ada persamaan ini. Jadi kok Y mempengaruhi kalau ini kan kalau kita baca persamaan yang ini yang awal ini kalau kita baca kan bahwa konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Ya kan? Bu, kok konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan? Dari mana dasarnya? Dari mana kira-kira? Coba Rahel, dari mana Rahel? Kok konsumsi dipengaruhi pendapatan? Y itu pendapatan, C itu konsumsi. Kok konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan? Dari teori apa kita dapatnya? Teori apa? Teori apa, Rahel? Ayo, apa? Teori apa? Bisa jawab, Rahel? Atau di mata kuliah apa? Nggak usah teorinya. Mata kuliah apa kira-kira? Yang mengatakan bahwa, ya silakan. Mata kuliah apa? Ekonomi mikro. Ekonomi? Mikro, oke. Kalau yang kedua ekonomi mikro, Ega, coba persamaan kedua investasi. Investasi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Investasi dipengaruhi oleh pendapatan di mata kuliah apa kita dapatnya? Investasi dipengaruhi oleh pendapatan, mata kuliah apa? Dapat kan ekonomi makro? Dapat nggak ekonomi makro? Dapat kan? Bu Naya, silakan. Mata kuliah apa? Makro, Bu. Apa mikro? Mikro? Oke. Jadi sebetulnya, oke silakan ini. Jadi di model yang saya tampilkan ini dasar teorinya semua adalah ekonomi makro. Karena kan tadi sudah jelas nih Y sama dengan C plus I plus G.
Ini persamaan ekonomi makro, persamaan pendapatan nasional yang kita pelajari di teori ekonomi makro. Sehingga kalau di sini dasar teorinya sudah ekonomi makro, nggak mungkin di persamaan konsumsi sama investasinya kita ambil dari ekonomi mikro. Pasti di ekonomi makro. Di ekonomi makro. Jadi makanya nama mata kuliahnya, nama ilmunya itu ekonometrika. Jadi kita tidak bisa membangun persamaan kalau kita tidak paham teori. Harus paham dulu teori. Kenapa? Karena kita mau bangun persamaan itu berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi nanti kalau penelitiannya misalnya nih, mau lihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pempek Palembang. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen mengkonsumsi empek-empek Palembang. Kira-kira Nyayu pakai teori apa, Nyayu? Pakai teori yang ada di mata kuliah apa? Nah, gitu. Mata kuliahnya aja coba. Mau mempelajari perilaku konsumen, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengkonsumsi pempek Palembang. Nah, ada di mata kuliah apa itu belajar teorinya? Kira-kira. Ya. Mata kuliah apa? Kayaknya perlu pemanasan ini mahasiswanya ini, kayaknya lupa semua ini teorinya ini, mikro makronya ini pada lepas-lepas nih. Destia bisa? Teori apa? Kalau mau mempelajari apa? Siapa? Destia? Makro atau mikro? Makro. Makro atau mikro? Mikro, Bu. Perilaku konsumen, perilaku konsumen. Di makro atau mikro perilaku konsumen? Mikro, Bu. Mikro. Kalau perilaku konsumen itu pasti ekonomi mikro. Ya. Tapi kalau pendapatan nasional, inflasi, investasi, pengeluaran pemerintah, itu clue-cluenya ya, itu pasti makro. Tapi kalau kepuasan konsumen, perilakunya, kemudian efisiensi produksi, itu semua sebetulnya ada di ekonomi mikro. Nanti kalau efisiensi produksi dia turun lagi dari ekonomi mikro itu masuk lagi ke mata kuliah ekonomi produksi. Jadi nggak bisa membangun model itu lepas dari teori. Makanya ekonometrika itu sebetulnya tidak masuk dalam ranah, kalau kita membangun kurikulum itu ada yang untuk keilmuan, ada yang untuk problem solving gitu. Nah, ekonometrika itu masuknya ke problem solving gitu, bukan untuk keilmuan. Keilmuannya tuh ya ekonomi mikro, dasar ilmunya tuh ekonomi makro, ekonomi produksi, ekonomi kelembagaan, ekonomi sumber daya manusia, itu dasar teorinya. Jadi ekonometrika itu alat analisis. Ekonometrika, riset operasional, teknoekonomi kalau di S2, atau kalau di anak-anak manajemen agribisnis itu ada metode kuantitatif. Itu adalah alat analisis, problem solving analisisnya. Jadi mau bahas teori ada masalah nih dengan perilaku konsumen. Gitu. Teorinya ekonomi mikro, perilaku konsumen. Analisisnya pakai apa? Bisa pakai ekonometrika, bisa pakai statistik bidang sosek, ya. Bisa pakai riset operasional, analisis. Bisa ikutin nggak sampai sini? Sudah jam 9. Baru halaman keberapa ini? Oke. Nah, setelah kita punya, tadi saya sampaikan bahwa persamaan simultan dia menganalisis lebih dari satu persamaan. Jadi di model yang ini yang ada 3 persamaan nih, persamaan konsumsi, persamaan investasi, lalu persamaan pendapatan nasional. Ada yang struktural, lihat kalau yang struktural dia ada intercept, ada slope-nya, ada error, tetapi kalau identitas itu tidak ada. Ya, dia hanya bentuknya penjumlahan atau pengurangan gitu. Nah, setelah kita punya persamaan struktural dan persamaan identitas, maka kita akan diminta untuk membuat reduce form. Ini kalau manual ya, kalau melakukan estimasi ekonometrikanya secara manual. Walaupun nanti ketika kita sudah penelitian, kalau pakai model persamaan simultan itu kita nggak mungkin melakukan analisis dengan persamaan manual. Tidak akan melakukan analisis dengan manual. Nah, reduce form itu adalah metode di mana sekelompok persamaan di atas itu, di mana current endogenous variable merupakan fungsi dari
semua predetermined. Coba lihat, ini kan ada fungsi C nih. Ya. Gimana cara ini sekarang kita akan buat cara membuat reduced form model. Ini kan ada C sama dengan A ditambah YT, I sama dengan B. Maka C yang ada di sini itu diganti dengan yang ini, yang persamaan yang ini. I-nya juga diganti. Jadi yang dua persamaan ini disubstitusikan ke persamaan identitas. Substitusi. Supaya nanti kita dapat Y itu adalah fungsi dari persamaan full yang kita di atas ini. Setelah itu, setelah nanti kita substitusi, nah persamaan hasil substitusi kita itu namanya reduced form model. Ya. Nanti kalau kita sudah dapat misalnya dapat GI-nya, dapat CT-nya, dapat I-nya, maka disebut dengan final form model, yaitu sekelompok persamaan di mana current endogenous variable merupakan fungsi dari semua variabel endogen. Oke. Ya. Nah, ini ada contoh. Tadi saya sampaikan. Ini adalah persamaan struktural kita yang 3 tadi. Ini adalah ya, ini adalah persamaan awal. Persamaan kita tadi ada 3. Yang ini adalah hasil substitusinya. Nah, nanti keluarin dapat YT-nya. Dari hasil substitusi ini kita akan keluarin YT-nya. Kemudian sudah dapat YT, kita akan turunkan YT-nya terhadap G. Ini kan ada G nih. Turunin terhadap YT-1. Nanti dapatnya kan kalau YT, berarti ini kan turunan pertama. Maka koefisien dari G itu kan 1/1 min ya theta kuadrat dikurang YT-nya ini. Nah, ini adalah impact atau short term multiplier. Maka kita akan dapat reduced form equation dari YT itu adalah YT sama dengan yang ini tadi, ini reduced form variabelnya nih. Ya, atau kita singkat, YT-1-nya ini menjadi Pi, kemudian GT-nya tadi nanti GT-nya, kemudian ini Pi-nya, lalu U-nya. Di mana, nah ini Pi1 itu adalah B2, ya beta 2 dibagi 1 min ya lambda 1 min lambda 2 sama dengan B2 dibagi Pi2. Nah, ini adalah ininya. Setelahnya kita kan dapat final form. Bagaimana cara dapat final form? Ini yang final reduced form-nya ini kita lekkan dikurang dengan YT-1. Jadi ini kan awalnya T nih. Ya, ini juga awalnya T, kita lekkan. Maka dia menjadi YT-1. Ini juga jadi YT-1. Ini harusnya YT-2, mohon maaf. Salah nih. Karena kan awalnya sudah YT-1, berarti ini harusnya YT-2. Nah, YT-2. Oke. Nah, nanti kita dapat persamaannya. Ya, nanti sudah dapat YT-2. Di sini kan ada YT-1 nih. Ini YT-1. Di sini ada persamaan YT-1. Nah, YT-1 ini kita masukin ke sini YT-1-nya. Nanti kita akan dapat YT. Kemudian akan keluar YT-2. Nah, YT-2-nya ini terus nanti YT-3, min Pi. Maka nanti ada substitusi agak panjang ininya. Maka nanti ini dia nih, reduced form-nya. Nih, kita akan dapat short term multiplier-nya sama kumulatif multiplier. Yang ini tadi 1 ya per 1 min lambda 2 dikurang lambda 1. Nah, ada long term multiplier ya, hasil penurunan persamaan kita tadi. Jadi ini nanti dicoba ya di rumah diturunin satu-satu. Yang ini YT-1, ini dikeluarin satu-satu nanti dapat YT-2-nya. Nah, persamaan simultan itu baru bisa diestimasi. Jadi kalau di regresi linear berganda, kalau mau estimasi langsung aja, tidak ada pemeriksaan apakah persamaannya layak diestimasi atau tidak. Tetapi kalau di dalam persamaan simultan, ya persamaannya itu harus kita periksa dulu apakah dia bisa diestimasi atau tidak. Cara memeriksanya,
Perumusan model persamaan simultan harus dikaitkan dengan identifikasi model, namanya identifikasi. Rumusnya adalah K dikurang M lebih besar dari G-1, di mana K adalah banyak variabel yang ditetapkan lebih dahulu dalam model. Banyaknya variabel di dalam model, kan tadi sudah kita sampaikan ya, dia ada lebih dari satu persamaan. M adalah banyak variabel yang ditetapkan lebih dahulu dalam suatu persamaan, ini jumlah variabel dalam persamaan. G adalah banyaknya variabel endogen dalam model. Nah, nanti kita akan dapat, jika nanti hasilnya adalah sama dengan, maka berarti persamaannya exactly identified namanya. Kalau lebih besar, over-identified. Kalau lebih kecil, unidentified. Nah, nanti kalau kita dapatnya unidentified, berarti persamaannya nggak bisa diidentifikasi. Modelnya harus dibenerin dulu. Tidak boleh. Minimal dia harus exactly identified. Baru bisa diestimasi modelnya. Estimasi itu apa sih maksudnya? Estimasi itu maksudnya kita menghitung nilai alfa 0-nya berapa, beta 1-nya berapa. Itu estimasi. Jadi ketika di regresi sederhana, ketika di regresi berganda sama Pak Andi sama Pak Yazid diajarkan cara menghitung koefisien regresi, cara menghitung interceptnya. Nah, itu namanya estimasi. Nah, jadi model ekonometrika itu belum bisa dihitung interceptnya, slope-nya kalau dia tidak teridentifikasi, kalau dia unidentified. Jadi dia harus minimal exactly identified. Atau yang paling baik adalah over-identified. Ya. Nah, hasil identifikasi ini akan menentukan metode estimasi yang dipakai. Nah, kalau di dalam apa namanya tuh? Kalau di dalam regresi sederhana, regresi linear berganda, ya, logistik, itu metode estimasinya biasanya kita pakai OLS. Jadi OLS itu adalah metode estimasi sebetulnya. Ordinary least square itu, jadi jangan sampai salah, ini masih sering salah. Jadi model ekonometrika itu ada linear sederhana, ada linear berganda, ada non-linear, ada logistik, itu model ekonometrika namanya. Nah, jadi ada model ekonometrika, ada metode estimasi. Metode estimasi itu adalah metode untuk menilai ya koefisien regresi sama interceptnya itu. Nah, kalau yang tadi mulai dari regresi sederhana sampai ke berganda itu biasanya kita pakai OLS, ordinary least square. Jadi ordinary least square itu adalah metode estimasinya. Metode untuk menilai besaran nilai intercept dan koefisien regresi. Nah, di dalam ekonometrika itu ada beberapa metode estimasi. Jadi tidak hanya pakai OLS. Bahkan tidak boleh dalam ekonometrika tidak boleh pakai metode estimasi OLS ya. Kalau hasil tadi kan ada dua tuh hasil identifikasi yang bisa exactly atau over. Kalau unidentified tidak bisa diidentifikasi, harus dirubah modelnya. Ya, maka reduced form method. Jadi kalau kita exactly identified, maka nanti milihnya itu metode estimasinya jangan pakai OLS, pakainya reduced form method atau ILS, indirect least square. Ini tersedia di SPSS. Jadi tersedia di SPSS. Indirect ILS pilihannya, nanti jangan pilih yang OLS, pilihnya indirect least square. Ya. Kalau bisa juga, nah kalau over identified gimana? Kalau over identified minimal pakai instrumental variable. Ini tersedia di IFIS kalau instrumental variable. Jadi metode estimasinya nanti kliknya instrumental variable, boleh. Tetapi di sini disampaikan nih, di sini kalau di bukunya itu apa ya, estimatornya itu biasanya kecil, tapi bias pada konsisten pada sampel besar. Jadi kemudian ada kekurangan IV itu gitu. Jadi biasanya kalau kita pakai persamaan simultan, hasil identifikasinya over identified ya, maka biasanya minimal kita pakai 2 SLS. 2 SLS. Ya, 2 SLS ini sementara ini lebih powerful gitu ya, agak hasil analisisnya lebih baik gitu ya, hasil analisisnya lebih mendekati nilai populasi gitu. Walaupun sebetulnya masih punya kekurangan gitu. Tapi kalau di SPSS tuh SLS ini tersedia. Jadi nanti tinggal klik 2 SLS.
kalau di SPSS. Jadi dia tersedianya di SPSS. Kalau penelitiannya mau pakai simultan, pakai 2 SLS itu bisa di SPSS alat analisisnya. Tetapi ada yang paling powerful nih kesimpulannya di Over Identified, mensyaratkan jumlah sampel yang besar, sederhana dalam konsep dan komputasi. 2 SLS ini kelebihannya dia bisa mentoleransi kemungkinan kesalahan dalam model, bisa mentoleransi varians data yang cenderung besar gitu ya. Dia bisa toleransi kalau 2 SLS. Tetapi memang hasil analisisnya tidak sebaik 3 SLS. Nanti ada 3 SLS. Ya, lebih baik daripada tadi IV, tetapi tidak sebaik 3 SLS. Nah, yang paling bagus itu sebetulnya 3 SLS, walaupun ini yang paling susah gitu, yang paling susah mengeluarkan hasil estimasi. Kenapa? Karena dia sangat rigid, sangat sensitif terhadap kesalahan pembentukan model, sangat sensitif terhadap varians data yang besar. Jadi kalau misalnya range data kita tuh terlalu lebar, dia nggak mau gitu biasanya 3 SLS. Tetapi yang hasilnya paling baik ya, itu yang hasilnya paling baik itu adalah 3 SLS. Yang hasil estimasinya paling baik, variasinya paling kecil, kemudian nilai koefisien regresi dan interceptnya mendekati populasinya, itu yang paling baik adalah 3 SLS. Tapi kalau misalnya, kalau dalam tahap analisis, 3 SLS ini paling susah ngeluarin estimasinya karena sangat sensitif. Jadi kadang-kadang kalau untuk level penelitian, paling tinggi seringkali mahasiswa menggunakan 2 SLS. Ya, kalau dia pakai persamaan simultan. Nah, ini ada contoh ya model persamaan regresi ini sebetulnya dilakukan oleh anak S1 ya. Dia penelitian tentang bagaimana perilaku pasar karet di Jambi. Ya, perilaku pasar karet di Jambi. Dan ini pakai 3 SLS analisisnya. Nah, ini modelnya, dia terdiri dari beberapa persamaan sebetulnya ya. Berapa nih persamaannya nih? Ada tadi saya sampaikan kalau kita bicara persamaan simultan ada struktural, ada identitas. Jadi persamaan luas areal dia bagi menjadi 3, areal rakyat, negara, sama swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah harga karet, harga pupuk, harga pestisida, upah, suku bunga, lag-nya, variabel produksi tahun lalu ya. Kemudian untuk produktivitas juga dia bagi menjadi karet rakyat, persamaan karet rakyat, produktivitas karet negara, produktivitas karet swasta. Ini semua struktural, lalu ada persamaan identitas. Ini persamaan identitasnya. Bahwa produksi karet Jambi itu adalah jumlah dari produksi karet rakyat, karet negara, karet swasta. Kemudian OPR, produksi karet rakyat, itu adalah perkalian antara luas lahan dengan produktivitas. Di atas tadi kan sudah ada tuh persamaan untuk karet luas lahan dan produktivitas. Lalu ada persamaan volume ekspor. Volume ekspor dipengaruhi oleh jumlah produksi, dipengaruhi oleh harga ekspor, dipengaruhi ini harga dunia, dipengaruhi oleh ekspor Indonesia, nilai tukar, exchange rate-nya, dan variabel lag endogen. Ini lag endogen, ini T-1. Lalu ada persamaan harga karet Jambi, ada persamaan harga ekspor. Ya, modelnya kira-kira seperti ini. Kalau saya gambar. Nah, ini persamaannya. Yang bulat itu adalah eksogen, yang ini ya segi 4 adalah endogen, yang bulat adalah eksogen. Jadi yang segi 4. Jadi ada berapa tuh persamaannya? Kecilin dikit coba. Nah, ini persamaannya. Yang segi 4 ini endogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 endogen, dan yang bulat-bulat itu variabel eksogen. Nah, ini link antar variabelnya. Jadi bahwa misalnya produksi karet itu mempengaruhi volume karet. Volume karet mempengaruhi harga. Harga juga mempengaruhi volume. Kemudian harga real karet, volume ekspor dipengaruhi oleh harga karet. Ya, jadi
lihat kalau variabel endogen itu dia ada yang mempengaruhi, dia masuk, kemudian juga dia keluar. Dia dipengaruhi juga mempengaruhi kalau endogen. Kalau eksogen, ini eksogen nih. Ini eksogen, lihat kalau eksogen itu cirinya dia hanya mempengaruhi aja, tapi tidak dipengaruhi oleh apapun. Kalau yang ini kan volume ekspor itu dipengaruhi oleh produksi, juga mempengaruhi harga real karet ekspor. Jadi kalau endogen itu mempengaruhi, dipengaruhi, jadi dia bisa sebagai variabel bebas, bisa sebagai variabel terikat, makanya bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi. Kalau volume itu, kalau variabel eksogen itu hanya mempengaruhi aja, hanya keluar aja panahnya, hanya mempengaruhi, tapi tidak dipengaruhi. Ya. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Nah, hasil identifikasi. Dari model ini, nanti kita hitung nih. Kita hitung, kan harus diidentifikasi dulu modelnya. Model persamaan simultan ada 9 persamaan struktural dan 4 persamaan identitas. Model persamaan dalam penelitian ini terdiri dari 13 variabel endogen, ya. 13 itu 9 tambah 4 kan variabel endogen, dan 19 predetermined variabel. Predetermined variabel itu terdiri dari 10 variabel eksogen dan 9 variabel beda kala atau lag endogen. Jadi total variabelnya ada 32. 32, ya. Maka kalau kita masukin ke rumus tadi, nanti dapatnya over identified, dan analisisnya dia memilih menggunakan 3 SLS. Masukin ke rumus yang tadi, ini hasil yang ini, itu dimasukin ke rumus yang ini tadi, rumus yang identifikasi yang ini. Nah ini, ya, nanti dicek apakah dia exactly atau dia over atau dia unidentified. Kalau yang hasil ini dia over identified, sehingga analisis yang diperlukan itu yang dipakai itu estimasi yang dipakai adalah 3 SLS. Ya. Maka hasil estimasinya apa? Kalau diestimasi, kalau persamaan kalau kan tadi ada 2 jenis persamaan, ada persamaan struktural, ada persamaan identitas. Kalau persamaan identitas tuh tidak ada hasil estimasinya gitu. Dia hanya menunjukkan hubungan saja. Yang ada hasil estimasi keluar itu adalah untuk persamaan strukturalnya. Nah, ini contohnya hasil estimasi. Jadi nanti hasil estimasinya satu-satu keluar. Untuk persamaan luas karet rakyat, ya ini hasil parameter estimasinya, taraf nyatanya berapa persen, ini T hitung, ini bisa dihitung elastisitas jangka pendek, jangka panjang. F hitungnya Durbin H ya karena data time series, kemudian R kuadratnya. Nah, kalau nanti kan persamaannya tetap harus diperiksa apakah memenuhi asumsi Gauss-Markov atau asumsi klasik. Nah, untuk asumsi klasik juga ada 3 asumsi klasik. Masih ingat nggak? Sudah diajarin 1 kali pertemuan tuh. Ada 3 asumsi klasik yang harus dipenuhi. Apa tadi? Autokorelasi. Oke. Satu lagi? Multilinearitas. Oke. Satu lagi? Heteroskedastisitas. Betul. Jadi kalau di ekonometrik tradisional ya yang dikeluarkan di dalam buku Kotsianis, kita menyebutnya asumsi klasik gitu ya, menyebutnya asumsi klasik. Tapi nanti kalau baca-baca buku ekonometrika modern, mereka tidak lagi menyebutnya dengan asumsi klasik ya. Jadi nanti kalau misalnya ikut kursus di luar ekonometrika, sekarang kan nih banyak nih online kursus online, kemudian mereka bicara tentang asumsi Gauss-Markov gitu ya. Karena yang mengeluarkan itu sebetulnya yang membahas lebih lanjut itu adalah Gauss-Markov, maka itu sebetulnya pengujian terhadap asumsi klasik. Ya, jadi nanti pengujian Gauss-Markov itu ya pengujian terhadap auto, kemudian hetero dan multicollinearity. Jadi dalam perkembangannya yang mendeteksi pengujian lebih detail terhadap 3 asumsi itu Gauss-Markov. Makanya sekarang sering disebut dengan asumsi pengujian Gauss-Markov ya. Nah, kalau di ekonometrika time series kan ada autokorelasi. Autokorelasi itu kan biasanya ngeceknya pakai Durbin-Watson ya. Nah, kalau di persamaan simultan kita tidak pakai Durbin-Watson tapi namanya Durbin H. Ya, ini Durbin H nih, yang ini. Dia pakai Durbin H, nanti keluar Durbin H-nya.
Tapi dasar untuk menghitung Durbin H itu harus paham dulu Durbin Watson-nya. Jadi harus tahu dulu Durbin Watson, karena di dalam rumus Durbin H itu ada nilai Durbin Watson juga dimasukkan. Ya, jadi ini intercept-nya keluar, ini HKJ-nya, kemudian suku bunga, ini koefisien regresinya, tingkat bunga, bahkan kita bisa hitung elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Bisa ikutin? Terus ini keluar semua nih sampai ke persamaan terakhir. Nah, kalau dia ya, kalau yang persamaan identitas tidak keluar hasil estimasi, yang keluar itu hanya persamaan struktur. Nah, ini identitasnya hanya ditulis. Ya. Dia tidak keluar. Nah, ini identitasnya hanya ditulis, tapi untuk persamaan struktural itu akan keluar koefisien regresinya. Ya, nah terus sampai sini. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Silahkan, itu semester 2 kan berarti sudah bisa nyusun proposal semua ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, satu yang belum saya sampaikan. Kalau kita melakukan estimasi, membangun model ekonometrika dengan persamaan non-linear. Tadi kan ada dua ya, regresi linear berganda sama non-linear berganda. Maka ada kelebihan kalau pakai regresi non-linear tuh. Koefisien regresinya itu langsung nilai elastisitas, kelebihannya. Jadi kalau kita pakai yang persamaan log-log, ada log-nya, ada len-nya, itu koefisien regresi langsung nilai elastisitas. Jadi kita tidak perlu lagi hitung nilai elastisitas. Tapi kalau yang seperti ini, persamaan linear yang seperti ini, yang linear biasa, ini kan linear nih, tidak ada len-nya, maka elastisitasnya harus dihitung lagi. Makanya di sini, kalau di sini, karena dia pakai linear biasa, ya pakai persamaan linear, bukan non-linear, maka elastisitasnya harus dihitung. Tapi kalau persamaannya non-linear, koefisien regresi itu langsung nilai elastisitas. Ya, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin di ini dulu, di apa ya, diendapkan dulu apa yang disampaikan hari ini ya. Nanti silakan jika ada yang mau ditanyakan, nanti dicoba-coba dihitung identifikasinya, dibangun modelnya gitu ya. Nanti kita bisa lihat apa ya, bahwa membangun model ekonometrika itu sebetulnya tidak hanya dengan menggunakan persamaan linear sederhana dan berganda, tapi juga kita bisa juga membangun dengan model yang lebih lengkap, yaitu menggunakan persamaan regresi simultan. Nah, tugas dari saya, nah ini tugas dulu ya, tapi nanti kumpulnya. Silakan karena hari ini ada RO juga ya. Oke, ini ada model nih. Nah, ya ada model. Tugas dari saya, silahkan. Kita akan bangun model misalnya pasar karet. Nah, pasar karet itu ada supply produk TB bokar, kemudian ada demand-nya, ada harga. Nah, coba bangun. Coba silakan bangun model ekonometrika ya simultan untuk pasar karet di Indonesia. 3 variabel endogennya, yaitu variabel demand, variabel harga, dan variabel supply. Nah, silakan masukkan variabel bebasnya apa saja. Lakukan identifikasi model, lalu tentukan mau estimasi pakai apa. Ya, ini saya sudah kasih ya clue-nya di sini, jadi tinggal bangun modelnya. P-nya, ini kalau ini boleh, P-nya boleh juga nanti untuk P, tadi kan persamaan simultan tuh ada persamaan struktural sama identitas. Maka untuk P-nya itu boleh variabel ininya, tapi boleh juga nanti nambah satu persamaan, misalnya satu persamaan identitas bahwa demand sama dengan supply. Nah, ini identitasnya demand sama dengan supply. Satu persamaan. Jadi 3 struktural, 1 identitas. Ini aja bahwa identitasnya tuh D sama dengan S. Karena kan di equilibrium pasar persaingan sempurna itu terjadi ketika demand sama dengan supply ya. Silakan dibangun nanti modelnya.
Tambahin, boleh nih ditambah-tambah variabel demand, variabel harga, harga itu tidak harus dibentuk oleh supply dan demand. Ya, kalau di teorinya klasik memang harga dibentuk oleh supply dan demand, tetapi dalam perkembangannya harga itu kan sebetulnya tidak hanya dibentuk oleh supply dan demand. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, saya tutup kuliahnya. Ada yang mau tanya nggak? Ini kayaknya husu-husu semua gitu ya. Kayaknya perlu banyak kasih tugas lagi nih. Banyak yang lost kayaknya teorinya ya. Ya, Rahel yang fresh graduate ini yang ditanya, yang fresh graduate juga bingung masalahnya teori mikro, makro, makro. Ya. Yang fresh graduate ini harusnya lebih paham fresh graduate-nya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, jika tidak ada yang ingin tanyakan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.